Haleluya. Amin. Shalom. Shalom, Ko. Oke, kita mulai aja langsung. Saya diberi Amel waktu 2 jam ya, Amel ya. Jangan kaget gitu. Kita buka Alkitab Saudara, F Saudara, Keluaran pasal 14. Kita mau belajar bersama Keluaran pasal 14, ayat terkenal, kisah tentang Musa dan bangsa Israel. Keluaran pasal 14, ayatnya ke-8, mulai ayat 8. Yang sudah nemu boleh kasih jempol. Kalau nggak jempol di sini, jempol di app-nya juga ada jempolnya. Kalau saudara klik, saudara bisa punya jempol. Nah, oke, Keluaran 14, ayatnya yang ke-8, saya bacakan saudara langsung. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Jadi tangan Tuhan menyertai mereka. Adapun orang Mesir, ayat 9, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukan yang mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi Hahirot, di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah mendekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuat itu terhadap kami, dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Jadi kita sudah tahu cerita ini, cerita sekolah minggu, bagaimana Firaun membiarkan bangsa Israel keluar setelah Pesak, setelah Paskah. Jadi mereka menyembelih domba, anak domba ditaruh di ambang pintu, saudara tahu ceritanya, akhirnya mereka keluar setelah 10 tulah besar, dan sampai di tepi Laut Merah, mereka terkejut. Kenapa? Karena di belakang mereka ternyata Firaun beserta pasukannya berusaha mengejar bangsa Israel dan akan berusaha membinasakan mereka. Jadi mereka ada di tengah-tengah krisis, seperti kita sekarang ada di tengah-tengah krisis, di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi persis dengan cerita orang Israel. Kenapa? Mereka tenggelam, ada Laut Merah di depan mereka. Mereka balik, mereka bakal dibunuh, karena tahu bahwa Firaun ini keras hatinya. Jadi poin pertama yang kita pelajari adalah supaya kita jangan menjadi seperti bangsa Israel ini. Kita lihat bahwa bangsa Israel ini stuck di survival mode. Jadi mereka terjebak di dalam mode survive. Mereka cuma berusaha survive saja. Cuma ini bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau kita seperti bangsa Israel, kita berada di survival mode, maka mungkin kita akan melalui Laut Merah, atau kita akan melalui pandemi COVID ini. Tetapi setelah lewat dari pandemi ini, kita akan menjadi seperti bangsa Israel yang berputar-putar di padang belantara. Selama 40 tahun, kita tahu ceritanya. Jadi setelah kita melewati pandemi ini, our faith stay behind, seperti bangsa Israel. Jangan sampai terjadi pada kita. Tadi Amel sempat cerita sedikit bahwa ada orang-orang yang upgrade diri mereka saat pandemi ini. Ada orang-orang yang males-malesan di tengah pandemi ini. Ada orang-orang yang malah work from home, malah nanti setelah pandemi lewat, malah berkembang, malah lebih maju, karena yang lainnya malah ketinggalan. Kenapa? Karena mereka nggak stuck di survival mode. Mereka nggak cuma ingin bertahan di tengah pandemi ini. Mereka melihat beyond this pandemic. Mereka punya visi, mereka punya pandangan, mereka punya penglihatan beyond this pandemic. Setelah pandemi ini berakhir, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita akan tetap seperti ini aja, atau kita bisa upgrade diri kita, seperti tadi Amel share. Jadi bangsa Israel ini secara tubuh
bebas dari perbudakan Mesir, tapi jiwa mereka belum bebas. Iman mereka stay behind di Mesir. Karena mereka jelas sekali mengatakan malah bersungut-sungut kepada Musa. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Mereka bersungut-sungut. Bukankah ini telah kami katakan padamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Iman mereka stay behind. Their faith stay behind. Jangan sampai kita setelah melewati pandemi ini, saya percaya Tuhan akan memimpin kita, karena firman Tuhan katakan tangan Tuhan menyertai kita. Seperti juga tangan Tuhan menyertai bangsa Israel. Jadi, tubuh mereka sudah bebas dari Mesir, tubuh mereka bebas dari perbudakan Mesir, tetapi jiwa mereka masih stay behind, iman mereka stay behind. Ternyata kita tahu, kita lihat bahwa ternyata lebih mudah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari jiwa, dari hati bangsa Israel. Jadi kita mesti, apa yang kita mesti lakukan kok? Kita mesti minta visi kepada Tuhan, minta penglihatan, minta pandangan, kita minta apa yang kita harus lakukan Tuhan, apa yang kita mesti upgrade, kita mesti minta visi kepada Tuhan sehingga kita bisa melihat beyond this pandemic. Saudara tahu, kalau saudara baca berita, saya percaya semua yang hadir sekarang di Zoom ini semuanya sudah jadi ahli virus, ahli bakteri semua pasti. Jadi semua tahu kalau menyentuh sesuatu, gagang pintu atau apa, mesti cuci tangan, punya hand sanitizer, tadi ada yang cerita disinfektan, lengkap semuanya. Semuanya jadi ahli virus, ahli pandemi. Tetapi kita mesti tahu bukan cuma hal seperti itu. Kita mesti belajar bukan cuma tentang virus corona ini. Kita mesti belajar upgrade diri kita, mesti belajar visi kita, mesti belajar pandangan kita, penglihatan kita. Minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau lebih dari pandemi ini, Tuhan. Aku mau melihat beyond this pandemic, melampaui pandemi ini, Tuhan. Suatu saat saya ada cerita singkat, cerita tentang Albert Einstein. Saudara tahu Albert Einstein kan? Ini orang terkenal. Suatu saat ia dapat undangan untuk bukan khotbah, saudara. Dia bukan khotbah. Dia dapat undangan seminar di Tokyo. Jadi saat di Tokyo dia nginep di hotel dan ada satu bellboy ketok pintu kamar hotelnya dia. Jadi bellboy ini dia buka pintu Albert Einstein dan ketemu bellboy ini di depan pintunya. Bellboy ini kasih note, kasih catatan kecil yang memberitahukan zaman itu kan nggak ada WhatsApp, nggak ada telepon, masih jarang, masih pakai telegram. Dan saat itu di note kecil ini diberitahukan bahwa Albert Einstein baru saja memenangkan penghargaan Nobel dalam bidang fisika. Dia senang sekali si Albert Einstein. Karena apa? Karena di note itu, di catatan kecil itu, yang dikasih kertas kecil yang dikasih oleh bellboy itu, dikasih tahu kalau dia menang Nobel tahun itu. Dan saat itu kan tradisi orang, tadi ada yang kerja di hotel kan ya, kasih tahu tradisi di hotel, kalau bellboy biasanya antar angkat barang atau antar ke kamar dikasih tip. Saya nggak tahu di Indonesia tradisinya sama, tapi saya kira sama saja. Kalau biasanya saya nginep hotel di Indonesia, saya nggak pernah diantar bellboy sih. Di Amerika sering saya diantar bellboy. Tapi di sini kalau saudara dapat bellboy pun, saudara pasti kasih tip berapapun yang saudara punya. Dan saat itu si Albert Einstein ternyata nggak punya uang kecil. Tapi dia bilang sama bellboy ini, sebentar, saya masuk sebentar. Kan biasa di hotel ada kertas kecil, tahu kan, kertas kosong, dikasih pulpen atau pensil. Dan ternyata di hotel itu ada, di Tokyo. Dan dia kasih catatan, dia kasih note itu, di kertas yang disediakan hotel, di kamarnya dia kasih kasih kayak hikmat. Jadi dia kasih, ini saya nggak punya uang kecil untuk kamu, tip buat kamu, tetapi saya kasih kamu kertas kecil ini dengan catatan kecil, simpen kertas ini. Dia cuma pesan gitu aja. Di catatan itu dibaca, a calm and modest life bring more happiness
than a pursuit of success combined with a constant restlessness. Terjemahan bebasnya begini, hidup yang sederhana dan tenang itu membawa kebahagiaan lebih daripada saat kita mengejar sukses waktu mengejar sukses itu dengan tanpa istirahat, terus-menerus, tanpa istirahat, tanpa break. Cuman singkat, kayak apa namanya itu, hikmat, bukan hikmat ya, apa namanya? Ya hikmat sih, kayak bukan puisi juga, apa namanya itu, cuman catatan kecil. Jadi, saya tahu itu bellboy benar-benar disimpan. Dia menuruti apa perkataannya Albert Einstein, yang dia ngomong sama Albert Einstein. Bukan, Albert Einstein ngomong sama dia. Jadi Albert Einstein kasih, cuman nggak berharga, kan kertas kecil nggak berharga. Dan ternyata disimpan oleh bellboy itu. Karena bellboy ini tahu, ini anak orang penting. Kenapa? Barusan menang Nobel. Bellboy ini pinter. Mungkin dia nggak kenal Albert Einstein, tapi dia tahu ini orang penting. Disimpan di dalam kotak, perhiasan keluarganya, diwariskan turun-temurun. Saudara tahu, tahun 2000-an, kurang lebih 5-10 tahun yang lalu, yang dapat catatan kecil itu, cucunya Albert Einstein. Bukan cucunya Albert Einstein, cucunya bellboy-nya. Jadi, ternyata dari bellboy itu diwariskan ke anaknya, diwariskan ke cucunya lagi. Itu kertas cuma kertas sepele, nggak ada guna. Tetapi berbeda karena yang nulis Albert Einstein sendiri. Jadi tulisan tangannya Albert Einstein, catatannya Albert Einstein, cuma catatan kecil di kertas, dikasih ke bellboy, diwariskan ke anaknya, diwariskan ke cucunya. Kira tahu sama cucunya ditunjukkan ke balai lelang. Karena saat itu dia butuh duit, mau dilelang. Mereka mengharapkan cuma 1.000 US dollar. Paling cuma 1.000 US dollar, cuma catatan kecil, isinya cuma hikmat, nggak seberapa banyak, cuma 2 kalimat, 2 patah kalimat begitu. Dan akhirnya dilelang, saudara. Saudara tahu end up-nya berapa? Namanya lelang itu kan nggak ada batas kan, pokoknya penawar tertinggi. Penawar terakhir itu 1,5 juta US dollar. Cuman catatan kecil. Coba andai kata saudara bisa bayangkan bellboy itu, ini udah dikasih tip, dikasih cuman kertas kecil, nggak penting, dibuang. Bayangkan, kalau andai kata dibuang sama bellboy-nya. Tetapi bellboy ini mikir jauh ke depan, beyond this pandemic. Saat itu nggak ada pandemic, cuma saya pakai diksi beyond this pandemic. Jadi kalau saudara menyepelekan saat ini saudara di rumah saja, atau saudara do something seperti biasa-biasa saja, saudara missing something. Saudara kehilangan sesuatu. Kehilangan waktu ini. Saudara kan punya waktu yang lebih saat ini kan. Jangan sampai saudara kehilangan kesempatan yang waktu banyak ini. Do something. Saya sering selama pandemi ini saya beberapa kali seminar, ditagih seminar. Seminarnya itu panjang-panjang, serius. Tadi Amel saya goda 2 jam itu, barusan nggak sampai 1 minggu yang lalu, seminar tentang Book of Revelation, kitab Wahyu. Itu 2 jam, saudara. Beneran 2 jam. Tapi ya ada sesi tanya jawabnya, karena itu agak panjang, sampai 2 jam. Jadi barusan nggak sampai 1 minggu yang lalu. Dan saya tahu, waktu saya terima itu, seharusnya saya bisa tolak. Kenapa? Bikin capek, betul ya. Karena seminar itu preparation-nya lebih susah. Karena ya itu panjang dan mesti bahannya lebih gak umum. Kalau khotbah kan lebih umum bahannya. Kalau seminar kan lebih detail seperti Book of Revelation, kitab Wahyu, kita mesti belajar lebih dalam, belajar lebih komprehensif supaya. Tapi saya tahu saat saya upgrade diri saya belajar itu, saya mempersiapkan bahan-bahan seminar itu, saya upgrade diri saya. Dan saya tahu saat saya melewati pandemi ini, kita bersama melewati pandemi ini, kita tahu ada something new, ada sesuatu yang baru, sesuatu yang kita dapat selama kita belajar. Karena kita banyak waktu. Jadi selama proses pandemi ini, mungkin saudara punya banyak waktu, tingkatkan
jam saat teduhmu, fellowship-mu dengan Tuhan. Tingkatkan jam baca Alkitab. Mungkin kamu punya banyak waktu. Belajar lebih baik. Kalau kerjaanmu ada apa namanya itu, ada kesempatan untuk upgrade skill kamu di pekerjaan, upgrade skill kamu. Jadi jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang stay behind, yang malah bersungut-sungut kepada Musa dan bersungut-sungut kepada Tuhan, dan mereka missing something. Mereka cuma keliling-keliling di padang belantara. Kenapa? Mereka kerjaannya bersungut-sungut terus. Jadi jangan sampai kita bersungut-sungut seperti bangsa Israel di tengah pandemi. Jangan sampai kita bersungut-sungut, Tuhan, kenapa ini terjadi di masa saya hidup, Tuhan? Kenapa pandemi ini nggak 100 tahun lagi, Tuhan? Sudah capek di rumah, Tuhan. Pengen ke Galaxy Mall, Tuhan. Amin. Amin. Sudah capek, Tuhan. Pengen ke Pasar Atom, Tuhan. Jadi kita tahu bahwa jangan sampai kita stuck di survival mode. Jangan sampai iman kita stay behind. Gunakan visi waktu sekarang, gunakan waktu bersama keluargamu. Saat ini kan terpaksa, saudaraku, banyak orang tua yang mungkin sibuk kerja, masa-masa sekarang terpaksa kumpul dengan anaknya. Kenapa? Karena disuruh stay at home sama pemerintah. Dan gunakan ini untuk jangka keluargamu. Kamu mungkin banyak conversation dengan papa mama, mungkin mereka belum percaya Tuhan, jangkau mereka. Jadi reach out your family untuk Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan ini, seperti bangsa Israel. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, Keluaran 14, 13, 14. Lanjutannya, saudara. Jadi tadi sampai ayat 12, sekarang lanjutannya. Ayat ke-13, tetap Keluaran 14, ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini yang terkenal kan? Sering dikatakan, saudara pasti sering dengar. Tetapi banyak yang misperception. Ternyata banyak yang salah paham dengan ayat ini, saudara. Jadi ayat ini sering kita dengar, tapi banyak yang salah mengerti. Karena ternyata ayat ini masih bersambung ke ayat 15. Belum selesai ternyata ayat. Saya bacakan, saudara, ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Perhatikan, saudara. Musa ngomong begini pada bangsa Israel. Waktu mereka terdesak. Mereka lihat Laut Merah di depan, mereka lihat pasukan Mesir di belakang, mereka terdesak, dan Musa ngomong, tenang, diam, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Jadi dalam pikirannya Musa itu begini, Tuhan akan tiba-tiba kirim pasukan malaikatnya Tuhan, malaikat Michael beserta Archangel beserta semua pasukannya mau tiba-tiba turun, perang melawan bangsa Mesir. Melawan Firaun. Jadi bayangannya Musa mungkin seperti itu. Atau mungkin bayangan Musa itu seperti Sodom Gomora, tiba-tiba dari langit turun api. Waktu seperti Nabi Elia. Jadi Musa membayangkan seperti itu. Kita diam saja, Tuhan akan berperang. Ternyata Musa salah paham. Ternyata Musa salah mengerti. Kenapa? Tuhan ngomong, mengapa engkau berseru-seru seperti demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Pergi. Jadi banyak kita salah paham dengan ayat ini juga. Sepertinya rohani, memang rohani. Tetapi ternyata kita salah paham dengan Tuhan. Banyak dari kita seperti Musa ini. Banyak dari kita seperti Musa, bahwa kita salah paham, kita pikir kita diam saja di rumah. Do nothing. Biar Tuhan yang berperang dengan pandemi ini. Tiba-tiba klik. Seperti Thanos kan. Besok pandeminya hilang. Besok virusnya hilang. Jadi kita mikirnya seperti Musa ini. Tuhan yang berperang. Tapi Tuhan malah bilang seperti Musa. Persis dengan Tuhan ngomong sama kita.
Mengapa engkau berseru-seru demikian kepada? Katakanlah kepada anak-anak youth Mawar Saron, supaya mereka do something. Jadi, di saat seperti ini, jangan sampai kita seperti Musa yang berpikir, kita diam saja Tuhan berperang. Ada memang masa-masa di mana kita diam saja. Jadi saat kita merenungkan firman, saat kita mendengar firman, mendengar suara Tuhan, saat kita berdoa. Tetapi ada masa saat kita harus bergerak, karena Tuhan yang suruh kita. Kalau dalam aplikasinya, dalam konteks COVID-19 ini, kan tadi kita tahu, saya tahu semua kalian ini ahli virus, ahli bakteri kan ya. Dan saudara pasti tahu, paling cepat vaksinnya udah ketemu, masih diuji coba. Ada 100 vaksin yang udah ketemu. Yang diuji coba sekarang sudah fase 2, fase 3 itu kemungkinan ada 10 vaksin. Di Israel, di Amerika, di Inggris, Oxford itu. Dan paling cepat, Oxford itu paling cepat. Kenapa? Mereka sudah cari vaksinnya, coronavirus, itu sebelum COVID ini. Sebelum COVID-19. Mereka cari vaksinnya SARS dan vaksinnya MERS. Itu coronavirus juga. Dan mereka sudah punya blueprint-nya. Gitu. Jadi mereka lebih cepat. Tetapi saudara tahu, paling cepat itu bulan September. Sekarang kita masih Mei, masuk Juni sekarang sudah Juni ya. Awal Juni, sekarang Juni, Juli, Agustus, September, masih 4 bulan lagi. Itu vaksinnya paling cepat. Saudara. Itu pun paling orang Inggris duluan yang dapat, karena itu Oxford. Kalian orang Indonesia mungkin 2 tahun lagi. Enggak, bercanda. Jadi yang pasti orang Inggris duluan. Kita nggak tahu orang Inggris ini kapan selesainya dikasih vaksinnya. Tapi yang jangan mengharapkan saudara orang Indonesia sampai September. Ininya begitu. Itu pun masih kalau uji cobanya berhasil. Jadi mereka masih uji coba. Jadi mereka kerjasama dengan pabrik vaksin di India. Pabrik vaksin India itu sudah cetak 60 juta vaksin. Uji cobanya belum selesai, mereka sudah produksi vaksinnya. Jadi begitu uji cobanya selesai, mereka langsung bisa sebar. Jadi CEO-nya India ini sudah ngomong, kalau dia itu gambling. Kalau uji cobanya gagal, dia rugi 60 juta vaksin. Tapi kalau berhasil, dia duluan. Jadi dia, namanya orang bisnismen kan suka begitu, gambling kan. Kalau gamblingnya tepat, bet-nya dia betting kan. Bet-nya tepat, dia untung besar. Karena dia orang pertama yang punya vaksin. Anyway, diprediksi bahwa vaksin paling cepat yang Oxford itu September baru ada. Obat-obatan juga masih dicari, diuji. Namanya remdesivir itu masih enggak 100% cespleng, ngerti maksudnya? Jadi kalau kita masuk angin, ada tolak angin, itu cespleng loh. Benar ya, amin? Itu namanya cespleng, manjur. Remdesivir itu belum 100% cespleng, masih dicari. Jadi obatnya kita belum tahu juga, belum pasti begitu. Jadi kemarin katanya orang Indonesia sudah nemu obatnya. Mereka sampai lupa itu. Mereka pakai bahannya minyak kayu putih. Katanya itu ampuh. Saya nggak tahu benar nggak, tapi mereka sudah patenkan katanya. Jadi saudara yang punya minyak kayu putih di rumah simpan baik-baik. Amin. Jangan sembarangan pakai itu. Itu bakal mahal kalau beneran manjur. Jadi mereka sedang patenkan itu, mereka sedang berusaha uji coba. Jadi paling cepat. Jadi September kita tahu, dan ternyata belum September, masih bulan Juni ini, kita masih Juni, itu sudah 2 bulan, kan sekitar 2 bulan kita stay at home. Itu sudah banyak yang mengalami namanya krisis ekonomi. Betul ya? Jadi baru 2 bulan shutdown, itu sudah krisis ekonomi. Di Jakarta itu barusan saya baca di sosmed, di Twitter, kalau saudara main Twitter, saudara bisa tahu bahwa ada 1 orang di Twitter di Jakarta, dia itu posisinya tinggi, satu perusahaan Jakarta. Jadi posisinya itu dia sudah manajer, di atasnya manajer kelihatannya. Kenapa? Karena gajinya itu 80 juta 1 bulan. Orang ini gajinya 80 juta 1 bulan. Dan dirumahkan, karena dia kerja sama perusahaan besar di Jakarta, dirumahkan, jadi perusahaannya
Dia dapat gaji cuma 10%-nya aja. Dirumahkan, dapat cuma 10%-nya 8 juta. Saudara tahu, dia punya, karena dia menganggap gajinya tinggi, tapi memang tinggi, 80 juta, saudara. Saya percaya, saudara, mungkin ada mungkin satu atau dua saudara yang gajinya 80 juta. Cuman selama ini diam-diam saja, karena takut diutangi. Amin. Saya tahu model-model saudara ini ada yang gajinya 80 juta, cuma diam-diam aja. Anyway, ini orang gajinya 80 juta tiap bulan. Dan dia pede, namanya orang 80 juta kan pede. Untuk cicil mobil, untuk cicil rumah. Karena memang gajinya 80 juta. Jadi dia beberapa tahun yang lalu beli rumah harganya 3M. Gaji 80 juta, normal, saudara. Saudara tahu, dia naik mobil, Jawanya keluar, Surabayanya keluar. Dia punya mobil, dia beli mobil, itu Mercedes-Benz, saudara. Saudara tahu cicilannya 1 bulan? Mercedes-Benz-nya dia 26 juta. Cicilannya mobil saja 26 juta. Dia mau jual karena dia mau butuh duit sekarang. Kenapa? Karena gajinya cuma 8 juta, cicilan mobilnya 26 juta. Belum cicilan rumahnya, saudara. Anggap aja cicilan rumahnya 20-25 juta. Jadi dia minus 40 juta tiap bulan. 40-50 juta untuk bayar cicilan. Rumah dijual, nggak bisa cepat, saudara. Rumah itu kalau saudara belajar investasi itu nggak liquid, nggak cair. Jadi kalau saudara punya rumah itu siap-siap jualnya itu 1-2 bulan baru laku. Itu pun kalau kondisi pasar marketnya bagus. Kalau sekarang orang pikir-pikir, kenapa? Cash is king sekarang. Orang maunya pegang tunai. Dan mobil dijual pun, yang sekarang jualan mobil bekas pun mereka pikir-pikir, kenapa? Drop. Sales-nya sudah drop, omsetnya drop semua. Karena ekonomi lagi sulit. Ternyata dari kasus ini kita tahu, cerita ini kita tahu, ternyata yang mengalami krisis ekonomi bukan cuma yang kalangan bawah, menengah ke bawah, ternyata menengah ke atas pun kena hantam. Baru 2 bulan. Betul ya, 2 bulan ya, Maret, April, Mei, ya hampir 3 bulan. Baru 3 bulan, anggap aja 3 bulan. Sudah krisis. Jadi, tadi sampai Juni, Juli, Agustus, September, masih tambah 4 bulan, paling cepat. Sudah 3 bulan aja sudah keteteran, sudah kesulitan. Apalagi masih 4 bulan lagi. Saya nggak tahu problem saudara, saya nggak tahu apakah saudara termasuk golongan yang saat ini sedang kesulitan. Tetapi yang pasti, selain berdoa, kita harus bertindak. Seperti tadi cerita bangsa Israel. Tuhan bilang sama Musa, Musa, kenapa kamu ngomong seperti itu? Berangkat, do something. Jadi kalau saudara, anggap saja saudara nggak ngalamin, oh saya nggak ada krisis keuanganku. Keluarga saya juga nggak ada, tenang-tenang saja. Di tengah pandemi ini, saya masih dapat gaji bagus, kerjaan saya masih jalan, papa saya mungkin saudara masih tinggal di rumah sama orang tua, papa saya kerjaannya masih bagus, masih ada pemasukan. Anyway, tapi di luar sana banyak orang yang membutuhkan. Saya berpesan kepada saudara yang di Zoom ini, berapa orang yang di Zoom sekarang? 16 orang. Jangan sampai dari 16 orang ini ada yang nggak makan. Ini saatnya kita do something. Do something itu artinya apa? Kita saatnya to take care each other. Take care one another. Saudara saling tolong-menolong, saling perhatikan. Jangan sampai ada yang kelaparan di 16 orang. Ini lingkup paling kecil. Oikos paling kecil. Jadi jangan sampai saudara, teman saudara ada yang sampai makannya cuma nasi sama kerupuk. Jangan sampai terjadi. Apalagi sampai kehabisan beras. Jangan sampai terjadi. Jadi kita perlu tanya, sering tanya. Tadi kan sempat ada share. Atau saudara mungkin malu, saudara. Ngomong sama seseorang yang saudara percaya di grup ini. 16 orang. Kepada Amel mungkin, atau kepada yang lainnya. Yang penting jangan sampai saudara kehilangan momen ini. Sampai saudara ada yang kelaparan, ada sampai yang kesusahan di grup saudara.
sampai nggak bisa makan. Karena terus kita pakai ayat tadi itu, biar Tuhan yang bertindak, kita diam saja. Saudara sekarang paham? Jangan sampai kita salah mengerti ayat itu. Karena Tuhan bilang, do something. Jadi kalau keadaan darurat, seperti sekarang ini, cari peluang. Mulai jualan online, mungkin saudara yang kesulitan keuangan, jualan online, bikin masker kain, karena masker kain kan banyak yang cari. Bikin jamu. Saudara tahu, ada satu ibu biasanya jualan nasi campur di Surabaya ini. Sepi nasi campurnya, saudara. Orang takut beli kan. Terus dia langsung jualan jamu, saudara. Bikin jamu. Omsetnya dia 1 bulan lebih tinggi jualan jamu sekarang daripada dulu jualan nasi campur. Omsetnya itu bisa 10 juta, saudara. Jualan jamu botol, saudara. Kalau orang di luar sana bisa, saya percaya anak Tuhan bisa, karena kita punya Tuhan yang bakal kasih hikmat pada kita. Jadi saudara, saat ini bikin apapun, do something pokoknya intinya. Bikin masakan, lalu di frozen, dijual. Ada restoran satu di Surabaya juga, itu Shopee restorannya. Kenapa? Karena COVID ini. Langsung dia pack itu makanannya dia, di frozen, dia jual frozen. Sekarang sampai ke luar pulau. Kenapa? Dulunya dia nggak berani coba. Sekarang karena terpaksa dia jualan itu sampai keluar pulau, sampai keluar kota. Pakai Paxel, ada namanya Paxel itu seperti GNT, seperti apa namanya itu, Wahana itu, seperti ekspedisi tapi yang untuk frozen food. Paxel namanya. Jadi dia baru tahu itu setelah dia terpaksa ini. Jadi kalau orang tuamu mulai kelihatannya susah, saudara mungkin nggak tahu keadaan keuangan keluarga. Tanya kepada mereka. Approach mereka, tanya, Pak, aku bisa bantu apa? Kalian ini generasi milenial. Kalian ini terbiasa online. Semuanya Wi-Fi, serba online, serba seperti Zoom ini. Papa saudara belum tentu bisa, mama saudara belum tentu bisa. Generasi di atas kita, generasi baby boomer, itu nggak bisa mereka seperti ini. Karena itu kalau mereka kelihatan sudah mulai susah, saudara tanya, Pak, kalau bisa saya bantu jualan online. Jualan di Shopee atau di Tokopedia, itu kalian yang bisa. Orang tua saudara nggak bisa. Saya punya apa namanya itu, punya saudara, paman saya, padahal nggak terlalu tua, masih umur 50 something gitu, 60 aja nggak sampai. Itu punya toko sepatu besar, lumayan besar di Pasar Atom. Bahkan sebelum pandemi saya bilang, kalau mau sekarang, zaman sekarang itu harus taruh online, jualan online, sepatunya dia itu. Karena dia punya pabrik. Jadi produksinya sudah jalan, sudah bertahun-tahun. Dan itu dia bilang sama saya, kita nggak ngerti caranya. Padahal umurnya nggak sampai 60, saudara. Kita nggak ngerti caranya. Jadi sebelum pandemi saya sudah bilang. Jadi saya kasih apa namanya itu, saya kasih nasihat pada dia, masukan untuk hire seseorang anak muda untuk bikin website atau bikin apa namanya toko online resmi di Shopee atau Tokopedia, Tokped atau dimanapun. Jadi kalau tugas saudara yang masih muda ini, tanya kepada orang tuamu, kalau mereka memang kesulitan ekonomi, keuangan, bantu mereka, do something pokoknya. Jangan sampai mereka yang gagap teknologi itu kesulitan. Saudara yang punya keahlian di teknologi sekarang online, di Tokped, saudara pasti sudah familiar semua, sudah terbiasa dengan Tokped, dengan Shopee. Jadi jangan cuma shopping, saudaraku. Saya tahu godaannya work from home, stay at home itu Shopee, bener ya? Kalau nggak percaya, lihat itu historinya Shopee, saudara itu. Pasti banyak itu. Jadi Tokopedia atau Shopee, saudara. Jangan cuma shopping, tapi jual juga. Jadi kalau saudara, keluarga saudara kesulitan, do something, bantu mereka. Kalau mungkin ada yang kesulitan di sini, teman saudara di antara 16 orang ini ada yang kesulitan, bantu mereka juga. Ini saatnya kita untuk saling memperhatikan, take care each other, take care one another. Amin. Jadi kita mesti bergerak, kita mesti bersama-sama merangkul. Ini saatnya kita do something seperti tadi firman Tuhan katakan kepada Musa dan bangsa Israel. Jadi kita mesti cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Terus berkarya di bawah kasih karunia Tuhan.
terus bergerak di bawah hikmatnya Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan. Minta kasih karunia sama Tuhan. Minta belas kasihnya sama Tuhan. Tuhan, aku mesti do apa, Tuhan? Kan saya ini cuman kasih petunjuk umum, kan. Do something-nya itu apa, Tuhan? Apa yang mesti saya lakukan? Kalau andai kata keluarga saya kesulitan. Amin. Saya pikir sekian firman Tuhan. Jadi yang pertama tadi, kita mesti tahu bahwa kita harus melihat beyond this pandemic. Kita harus minta visi pada Tuhan. Minta penglihatan, pandangan. Yang kedua, do something. Jangan diam saja, karena Tuhan bicara dalam firman-Nya. Bahwa kita harus berangkat, kita harus bergerak, do something di tengah pandemi. Amin. Saya kembalikan kepada Amel. Amin, puji Tuhan. Terima kasih.